Halo, salam jumpa dengan saya Agus Ponco. Kita akan bahas tentang peluang agrobisnis. Seperti yang kita semua tahu, bahwa Indonesia adalah negara agraris karena mayoritas penduduknya adalah petani. Nah, kita lihat komentar orang penting ini, beliau adalah Bapak Ridwan Kamil. Selama ini pertanian masih konvensional. Oke. Kedua, pengangguran kita lagi banyak karena COVID. Mhm. Ketiga, ada fakta hanya 4 ekonomi yang anti goncangan, ya, Mhm. anti goncangan yaitu pendidikan kesehatan dan pangan dan digital. Oh. COVID ini kan menghancurkan dua dimensi ya. Mhm. Satu dimensi kesehatan kita masih fight sampai hari ini. Kedua dia menghancurkan juga memporak-porandakan sistem ekonomi. Ya. Singkat cerita, bisnis turun, PHK banyak. Nah, sambil motor-motoran itu saya melihat ternyata tanah itu banyak, Banyak ya? tapi tidak ada manfaat, maaf ya. Jadi rumput, jadi ilalang, jadi tempat-tempat, Kenapa tuh, Kang? karena nggak ada gagasan, Hmm. nggak ada yang mau mengambil keputusan. Pas saya cek ini tanah milik BUMN yang kosong, cek ini milik konglomerasi yang izinnya dapat tapi nggak dikerjakan. Itu tanah masyarakat yang kebingungan nanam apa. Hmm. Ya. Nah, jadi tanah kosong banyak, itu poin A kan. Hmm. Poin B-nya adalah pengangguran banyak. Pilihan saya diam aja atau saya mengawinkan Hmm. A ke B tadi, yaitu pengangguran banyak diselesaikan dengan mengolah ekonomi dari tanah itu. Jadi Lahirlah gagasan petani bukan milenial. hanya Nah, harapannya si anak kota ini tidak memandang sebelah mata lagi ke desa. Mhm. Kenapa? Karena eh, sistemnya sudah kita rubah. Jadi bertaninya juga menggunakan teknologi. Pak, saya mau nggak punya tanah, saya siapkan. Hmm. Pak, kalau tanah ada saya nggak punya modal, saya punya bank BJB kan. Oke. Itu bisa memodali 25 juta, 50 juta, 100 juta, tergantung jenis produknya. Mhm. Oke Pak, kalau tanah dari Bapak, saya jualnya kemana? Nah, Ya. saya punya BUMD juga yang menjadi pemimpin para pembeli. Jadi nanti Taniha berteman dengan Agrojabar, Mhm. BUMD saya, untuk menjadi orang-orang yang membeli, Mhm. sehingga selesai Kang, 3 masalah Jadi mau besar. ngejodohin Tanihub sama Agrojabar juga Iya, nih, wajib. dijodoh-jodohin terus ya? Jadi tanahnya siap, modalnya siap, yang beli siap. Oke. Berarti kan tinggal modal keringet aja. Aha, aha. Nah kalau keringet aja juga nggak mau, ya jangan hidup sebagai manusia, kan harus kerja keras. Ya. Makanya prinsipnya tinggal di desa, Mhm. rezeki kota, bisnis mendunia. Dan dapat kembang desa katanya. Bonusnya menikahi kembang desa. Nah, itu adalah sekilas kenapa bisnis yang penting adalah menggabungkan, menyambungkan dari yang masalah A dengan masalah B menjadi sebuah solusi yang besar. Dan ini kita lihat potensi bisnis pupuk ini pendukung agroindustri adalah contoh di Cianjur saja. Kita ambil satu daerah terkecil, Cianjur ini ada 350.000 hektar. Ya, dibagi bermacam-macam ya untuk sawahnya, ada ladangnya, ada tambaknya. Nah, kita lihat kenapa pupuk Indonesia, PT Pupuk ini milik BUMN sampai sudah produksi 12 juta ton di tahun 2020, sekarang masih kurang banyak sekali. Bahkan ada anggota DPR yang sudah berkunjung dan kurang berjuta-juta. Nah, kenapa? Kita lihat perkecil lagi. Kalau untuk sawahnya saja dan kebun ada 212.000 hektar, 1 hektar butuh 1 box YGO, itu berarti butuh 3,37 miliar sebulannya. Dahsyat kan? Nah, itu pun di antara harga YGO yang sudah harga pokok itu, harga member itu, ada 50% lebih ya dari harga tersebut, atau 100% biaya promosinya dikembalikan dalam bentuk cashback. Makanya kita lihat selama ini tidak ada petani yang kaya dari pupuk. Petani biasanya kaya dari hasil tani, ya. Petani sebagai objek. Nah, saat ini petani bisa jadi subjeknya, bisa dapat cashbacknya, dapat bisa untung, bisa makmur dari pupuk sendiri. Nah, bagaimana konsep-konsepnya menjadi stock point dan sebagainya, menjadi agen. Nah, kita lihat
plus ya tadi belum disebut tambak dan kolam. Ini tambak dan kolam pun cukup besar lah ya, ini tambahan ya lucu-lucuannya. Nah, kita lihat ada sebuah produk yang namanya Yomari Golden Organic dengan teknologi tinggi nano dari Jepang. Dia sudah punya sertifikat organik, SNI, dan Deptan. Nah, jadi nggak usah khawatir lagi. Dan yang pertama, kelebihannya adalah menjadi solusi. Selama ini pupuk subsidi meskipun gimana dibatasi dan langka. Nah, harga juga nggak stabil. Jadi ini masalah besar bagi petani. Nah, yang kedua, dengan mengusung teknologi tinggi ini, akhirnya praktis. Ya, satu saset sebesar komik atau kita sering biasa pakai adalah tolak angin. Tolak angin sebesar itu setara dengan 3 tangki. Ya, zaman dulu harus berkarung-karung, bawanya repot, berat, biayanya tinggi ya. Ini praktis banget. Nggak harus campur ini sama apapun, campur air saja. Nggak perlu air kelapa, air hujan, air gula, nggak usah. Mahal juga dan repot. Nggak perlu harus ditunggu dan sebagainya. Langsung pakai. Nah, kalau terpaksa, bahkan bisa dicampur dengan pestisida. Keren banget nih, menghemat waktu, tenaga, dan biaya juga ini. Pokoknya praktis. Dan yang kedua, untung. Kenapa? Prosesnya atau biaya produksinya bisa turun, hasilnya bisa naik. Dan yang kedua, panennya lebih cepat. Kalau padi nih 10-14 hari lebih cepat. Dan kalau tanaman musiman bisa di luar musim bisa berbuah. Nah, plus kenapa? Biaya promosinya dikembalikan dalam bentuk cashback, uang tunai ya. Bukan dapat kupon, bukan ya. Bukan dapat istilahnya apa? Kupon ya, atau ini asli ya dapatnya bisa uang. Nah, hasil yang paling akhir yang terpenting adalah selama ini konsumen dianggap sebagai objek penderita. Kenapa? Makan yang banyak polutannya. Nah, ini bisa jauh mengurangi polutan. Ya, karena pakai pupuk kimianya sekitar 10-20% di awal, lama-lama kita bisa ganti sepenuhnya. Dan untuk organisme tanah selama ini juga rusak. Ya, kalau ditambah plankton-planktonnya habis, sekarang bisa diperbaiki. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki pH tanah biasanya butuh waktu berbulan-bulan dan berkarung-karung. Dan ketika pH-nya membaik, teksturnya rusak. Ya, nggak bisa gembur lagi. Jadi mengatasi masalah dengan masalah baru. Nah, kita punya prinsip seperti Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini yang terpenting adalah dengan menghemat berarti kita menang membeli dan menang memakai. Ya, dulu saya pernah dapat prinsip dari tempat dulu, kalah membeli, menang memakai. Nah, sekarang kita menang membeli, menang memakai. Kita lihat apa kelebihannya. Yomari Golden Organic adalah kimia organik. Ya, air itu kimia tapi organik. Ya, H2O. Nah, penelitian sudah dilakukan 10 tahun lebih. Dan seperti kebanyakan pupuk, pupuk ini adalah mengandung 13 unsur hara plus standar lah NPK itu. Nah, C organiknya 53,21%. Ini sudah cukup ya untuk kebutuhan organik. Juga ada nitrogen yang dibutuhkan. Dan yang penting, bahan aktif ini akan mendukung tahan segala cuaca. Ada kalium di nitrofenol juga bisa membuat pertumbuhan optimal. Ya, makanya pertumbuhannya bisa serempak. Ya, kalau normal kan ada yang lebih besar, ada yang lebih cepat, ada yang lebih, ya kalau padi lebih cepat nguning dan sebagainya, ini bisa serempak. Ya, juga ada kalium-kalium yang lain yang untuk kebutuhan bagaimana berbuah di luar musim, bagaimana mencegah keriting dan sebagainya, ada kalium paranitrofenol. Ya, dan kita lihat apa sih perbedaan kalau dibanding pupuk anorganik atau pupuk kimia sintetik dibanding pupuk organik lain dibanding Yomari Golden Organic. Pupuk kimia sintetik itu tidak memperbaiki organisme. Ya, ditambah ya planktonnya nggak akan
hidup karena dia tidak disupport oleh situasi lingkungan yang alami, yang baik. Tetap juga dia butuh fotosintesa. Nah, pupuk organik lain dia tetap butuh fotosintesa dan bagusnya dia sudah memperbaiki organisme tanah. Nah, kita lihat fenomenanya. Musim panas, makanan melimpah, air melimpah, ya. Tapi nggak bisa masak, apinya nggak ada, matahari nggak ada. Musim hujan, panas ya, makanan nggak ada, api melimpah, ya. Siap masak tapi yang dimasak nggak ada. Musim hujan, air melimpah, makanan melimpah, tapi mau masak nggak ada apinya, nggak ada matahari, nggak bisa fotosintesa. Dengan Yomarigodon organik, tanpa perlu fotosintesa, mau hujan, mau panas, bisa terjadi makanan, ya. Dan dapat juga memperbaiki tempatnya, ya, lahannya, tanahnya, buminya. Jadi makin lama makin membaik, makin tinggi produksinya. Nah, kita lihat dibandingkan dengan urea, SP36 dan KCL, normalnya butuh, ya ini contoh untuk padi ya, dibanding pupuk subsidi ini, biasanya butuh 300 kilo, ya mungkin boleh pakai 10-20%-nya. Nah, dengan biaya normalnya ada 3.070.000 sebelumnya, tapi dengan Golden Organic kita butuh cuma 600 ribuan per hektar. Ya, memang banyak sekali 70% ya. Kita lihat cara makainya 10 mili atau satu saset ini, kalau rupiahnya sekitar 17.500 rupiah itu bisa untuk 3 tangki. Cara kerjanya satu saset dimasukin menjadi biang ke dalam 600 mili air. Dari biang 600 dibagi 3 gelas. Ya, dari botol pindah gelas. Satu gelas itu menjadi 200 mili biang. Ya, dari satu gelas biang ini masuk ke tangki yang 15 sampai 20 liter. Artinya satu saset bisa menjadi 3 tangki. Praktis banget, hemat, cepat ya. Kalau butuh mendesak, butuh pestisida, boleh dimasukin, nggak rusak. Ya, banyakan pupuk nggak sanggup dicampur pestisida, dia akan rusak. Ini yang sudah dipakai di beberapa tempat. Nah, ada bayam, ya, ada bunga-bungaan, biasanya lebih cerah warnanya, lebih mengkilat ya, lebih kayak ada lapisan ya, nggak di laminating gitu. Nah, ini juga di Sulawesi cabenya, dan di berbagai tempat. Jagungnya itu ujungnya biasanya nggak ada jagungnya, dan ujungnya biasanya kalau toh ada jagungnya dia kecil-kecil dan jarang, ya. Tapi di sini sampai ujungnya pun terisi yang besar. Ini keren pokoknya ya, hasilnya lebih bagus, sudah terbukti. Dan pengalaman ulat-ulat pada mati bukan karena mati karena pupuk, tapi karena dia nggak doyan makan pupuk, karena dikasih YGO nggak doyan makan, mati kelaparan. Nah, ini untuk pemakaian di jeruk, ada di kacang panjang, ada di kangkung, ada di sawit, ya lebih besar. Kita lihat sampai besar sekali. Ya, satu tandan itu bisa sampai naik 10 sampai 20, 15 kilo ya. 10 sampai 25 ya, 10 sampai 25 kilo. Nah, ini kelapa juga jadi dahsyat pertumbuhannya. Ini kentang juga bagus, di kopi bagus, ya. Nah, di melon, ada di padi. Ya, kita lihat padi tumbuhnya serempak. Dia lebih cepat menguning dan serempak rata kuningnya, ya, dibanding yang nggak pakai. Dan kalau kita uji coba jangan yang biasa, yang lagi sakit. Karena infus dia tetap dimakan. Ya, seperti manusia kalau sakit dia nggak mau makan. Bakso enak dia bilang nggak enak karena sakit. Tumbuhan kalau lagi sakit dikasih pupuk terbaik pun dia nggak mau makan. Tapi karena ini modelnya infus dia langsung makan, dan akhirnya kita lihat banyak yang tumbuh kembali. Ya, ini pemakaian sudah banyak sekali. Kita bukan tahap uji coba. Ya, banyak dulu yang percaya sebelum melihat, sekarang sudah pada melihat, nggak perlu percaya lagi, sudah fakta, ini di teh dan sebagainya. Nah, untuk petani presentasi
sampai di sini cukup. Tapi untuk orang yang mau makmur atau untung atau dapat cuan ya, dapat profit dari pupuk ini, ada petani yang bukan petani biasa, tapi petani pebisnis. Ya, petani biasa itu percaya setelah melihat, petani pebisnis percaya lalu melihat. Ya, pebisnis juga percaya baru melihat. Ya, nah, pebisnis atau petani pebisnis bedanya apa? Petani pebisnis untungnya double dari tanaman untung, ya, dari hasil untung. Ini paling dahsyat kalau ada petani pebisnis. Apa sih bedanya? Bedanya begini. Kalau kita jual konvensional itu seperti kita jadi penjualnya Indomaret. Itu konvensional, kita penjaga tokonya itu. Tapi pebisnisnya dia nggak kelihatan. Ya, kita nggak pernah ketemu di Indomaret, bosnya ada di situ, kita nggak pernah ketemu. Karena dia berbisnis. Tapi kalau yang konvensional kerja itu pegawai-pegawainya kita yang ketemu. Nah, kita boleh memilih. Jadi konvensionalnya, pasang badannya atau sistemnya. Ya. Nah, apa bedanya kira-kira konvensional dengan menggunakan sistem? Kita pengen jual 1000 box. Lakukan sendiri 1000 tadi atau lakukan oleh 1000 orang. Nah, kalau satu orang berhalangan karena sendirian, bisnisnya berhenti. Makanya bukan bisnis, namanya dagang. Tapi kalau ada sistem, satu orang berhenti, mungkin sakit, mungkin capek, mungkin libur, mungkin berhalangan lain, dia tetap punya omset karena 999 yang lainnya masih bisa bekerja. Ya, proses kerjanya lebih cepat karena orang banyak, ya, ditangani orang banyak pasti lebih cepat selesai. Konsumennya bisa diperhatikan lebih. Satu orang pasti memperhatikan paling 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tapi kalau sendiri memperhatikan 1000 orang, nggak mungkin. Ya, mereka nggak terlayani dengan baik dengan konvensional. Lalu distribusinya juga lebih pendek, jadi biayanya jauh lebih rendah. Nah, kita lihat kesempatannya untuk banyak orang. Kalau konvensional, masing-masing orang bersaing. Kalau ini enggak. Ya, untuk banyak orang enggak bersaing. Nah, keahliannya juga dilatih oleh yang ahli. Contoh nih, saya ketemu tetangga buka bakso enak banget, rame. Lalu tanya sama dia, "Bos, boleh ngajari saya supaya punya bakso enak dan rame?" Dia pasti nggak mau ngasih tahu. Karena itu konvensional, dia mau sukses sendiri, dia mau untung sendiri. Orang lain kalau diajari nanti jadi pesaing, dia takut. Ya, kalau perlu bukan diajari tapi dijerumuskan. Nah, kalau ini yang sukses mau ngajari karena ini sebuah mekanisme. Nah, kita lihat orang yang pikirannya besar, tindakannya pasti besar dan hasilnya besar. Dan ketika pikiran kita memikir hal yang kecil, kita nggak lihat yang besar. Kita lihat Indonesia ternyata, saya juga belum lama tahu bahwa ada 80.000 desa. Dan lebih. Dan ketika satu desa minimal ada 1000 hektar saja, 40%-nya ini survei kita, ada 40%-nya yang bisa di-handle atau terkoneksi. Ya yang lain ya nggak terkoneksi lah dengan banyak alasannya dia. Itu berarti butuh 400 hektar, per hektarnya 6 box, satu boxnya Rp175.000, berarti butuh sudah ada omset 420 juta. Dan bagaimana kalau Anda jadi agen? Agennya nggak harus orang, nah, agennya ini bisa BUMDes. Ya, BUMDes adalah organisasi yang harus untung. Bagaimana cara untungnya? Kita bahas persatu. Nah, grup pertama, tim pertama, kelompok pertama ini adalah kelompok sendiri. Ya, kelompok tani sendiri, pokoknya di kampungnya sendiri. Dan agen ini juga punya tetangga di desa lain, di kecamatan lain. Ya, itu kelompok kedua. Kita nggak perlu bersaing. Desa itu saling bekerja sama, kan nggak ada saingan, ya, bukan bersaing. Nah, boleh tetangga desa, tetangga kecamatan, tetangga kabupaten, tetangga provinsi, boleh. Itu tetangga, itu tim kedua. Jadi mereka nggak ada sentuhan. Apa yang dilakukan? Dampaknya adalah dapat cashback 10-100%.
Ini di awal 10, nanti makin lama makin banyak. Ya, seperti kita jadi reseller manapun, kalau omsetnya makin gede masih makin banyak keuntungannya. Nah, ini sampai 100% biaya iklan. Yang kedua, royalti 10-20%. Yang ketiga, kita dapat reward. Reward ini bisa promo, bisa enggak. Dan ini yang kita sampaikan yang enggak promo. Ini selalu ada. Ya, rewardnya mulai dari 200 juta mobil sampai 500 sampai 800 plus ya. Dan sampai 3,5 M. Lalu mengapa kita mau menjadi atau perlu menjadi agen? Karena agen ini kerjanya teamwork. Ya, bukan perorangan. Kalau perorangan sakit selesai tadi kan. Kalau satu sakit, satu bisa nggak bantu ya. Satu sibuk, satu yang bisa bantu. Nah, tim itu pasti lebih kuat. Yang kedua, agen ini membuat nggak ada keluar biaya promosi lagi. Nggak perlu biaya iklan lagi, nggak perlu biasa konsultan. Konsultan itu mahal sekali. Ya, perusahaan-perusahaan besar selalu pakai konsultan, dan itu mahal sekali. Nah, untuk wilayah juga tanpa batas. Agen biasanya kan wilayah, ini agen saya wilayah sini, kecamatan A. Dia nggak boleh jual ke kecamatan B. Atau kabupaten A nggak boleh jual ke kabupaten. Ini bebas kemanapun untuk distribusinya ya. Tapi untuk agen diproteksi, satu desa hanya satu agen. Jadi orang sedesa itu ya carinya Anda saja ya, kira-kira gitu ya. Dan ini segmennya bisa tanaman, bisa tambak, bukan manusia. Ya, kalau produk untuk manusia terbatas banget, mulutnya cuma satu. Kalau ini mulutnya banyak sekali. Ini ada orang yang punya ratusan bahkan ribuan hektar, itu banyak sekali. Nah, proteksinya ini eksklusif satu desanya, satu agen, dan ada ekstra profit. Di luar semuanya itu ada ekstra tambahan mulai dari 2%. Ya, ada yang dicari, bukannya nyari orang. Nah, yang ketiga, waktunya fleksibel sehingga yang bekerja, yang bisnis masih bisa jalankan bisnisnya. Tinggal atur waktunya. Yang kepala desa tetap normal, yang sekretaris desa normal. Nah, ketua BUMDes normal, tapi ini bisa membangun aset. Aset itu hasilnya bisa terus-menerus. Ya, aset itu karakternya nggak kelihatan kerjanya di awal, nggak kelihatan hasilnya. Seperti kita membangun jaringan listrik, ya. Waktu masang-masang cagak-cagaknya itu, ya, tiang-tiang dan kabelnya, nggak ada untung PLN. Begitu udah jadi, dia nggak pernah kirim barang, dia nggak pernah apapun, nggak perlu gudang lagi. Dia tiap bulan terima duit. Ini adalah aset. Ya, itu seperti telepon dan sebagainya, itu aset karena langganan. Nah, pola kerjanya bagaimana? Satu agen itu 372 box agen. Dan agen ini bisa referensi subagen. Ya, boleh referensi agen lain. Nah, kalau subagen itu 124 box. Nah, kita lihat. Yang dimaksud agen adalah mobile stokis. Yang kita proteksi satu agen satu desa satu agen. Ada komisi tambahan. Nah, contoh. Dengan menjadi agen modalnya 65 jutaan, itu sudah sisihkan atau poskan 20%-nya sekitar ya pasti 74 box untuk demplot. Demplot itu bayarnya kadang nggak jelas nih. Kalau demplot di jagung bisa 3,5 bulan ya, demplot di sayur bisa sebulan. Jadi apalagi demplot yang kalau demplotnya ke mangga ya lama sekali ya. Ini anggap aja lah uang muter ya diputerin. Itu 12.950.000. Langsung ketika diproses dapat cashback 5,85 juta. Dan ketika dari ya para staff ya, untuk ketua, untuk sekretaris itu boleh otomatis jadi membernya, dan BUMDesnya adalah penjualannya. Jadi dari harga pokok 175 dia jual 250. Ya nanti nggak harus fix seperti itu. Kalau belinya satu ya harus fix 250. Kalau belinya 10 mungkin jadi 225. Kalau belinya 50 jadi 200. Kalau belinya 100 kasih harga pokok aja 175. Ya. Nanti kalau beli lagi, orang-orang yang beli banyak
di-memberin supaya dia dapat cashback juga. Nah, income-nya bisa 300.000 sampai 22 juta per hari. Royaltinya tanpa batas dan semua dapat karena diakumulasi. Akumulasi itu semua orang pasti dapat, tinggal waktunya mau cepat atau lambat. Nanti kita bahas. Nah, kalau Anda sudah mereferensikan 45 agen bukan sendiri ya. Anda mereferensikan 2, 3, 4 orang agen ya, 4 agen. Nah, mereka saling mereferensi kalau totalnya ada 45 agen atau 130 sub agen, Anda sebelum ini 2 Maret 22 tahun depan ya, Anda dapat hadiah mobil 150 juta plus umroh atau Itali. Tapi kalau Anda terlalu lamban, kelewatan, Anda tetap melangkah satu langkah lagi juga dapat sharing profit 1%. Ya, ini udah disediakan sampai 7%, yaitu Anda dapat mobil seharga 200 juta. Atau duitnya boleh ya ditransfer saja. Ya, seharga Grand Livina 200 juta. Nah, bagaimana keuntungan lain? Ya tadi kalau ajaran, lalu pola ini yang penting. Yang kita bahas, saya hati-hati bahas ini adalah pola. Kenapa kita mau banyak sekali harus ada polanya. Seperti membuat kue harus ada cetakannya. Seperti fotokopi harus ada masternya. Polanya sama. Ya, tidak tergantung seseorang dan bisa cepat sekali. Cara kerjanya adalah Anda saat ini punya tim yang menjadi agen. Itu berarti 5,8 cashback, Demplot sudah ada dana posnya dan BEP kalau diputar uangnya. Ya, belum referensi pun sudah bisa BEP dan udah untung. Nah, periode 1 boleh seminggu, boleh sebulan, Anda mensosialisasikan ke BUMDes yang lain. Nah, dari BUMDes ini minggu berikutnya atau bulan berikutnya periode kedua itu closing ada 2. Ya, dan itu Anda dapat income tambahan lagi 11,4 juta. Tanpa keluar uang lagi, Anda dapat. Dan berikutnya Anda bantu dia, ya, Anda bantu dia sosialisasikan, mereferensikan kepada mereka. Dan di periode keempat mereka closing. Ya. Mereka dapat uang seperti yang kemarin Anda dapatkan dan Anda dapat lagi sedikit lebih banyak, 15 juta. Terus periode ganjil kita sosialisasi, periode genap kita dapat hasilnya ya closing. Dan masing-masing hanya melakukan 2 aja per 2 periode. Boleh 2 minggu, boleh 2 bulan. Ya kalau cepat 2 minggu, lambat 2 bulan. Yang terjadi di periode 12, Anda sudah dapat 242 juta. Lagi ya. Yang tadi masih ini lagi. Dan Anda bayangkan, kalau ini seminggu per periode adalah 12 minggu atau 4 atau 3 bulan ya. Atau kalau ini periode 1 bulan, lama sekali. Sosialisasi butuh 2 bulan ya. Sosialisasi sebulan, wah itu lama sekali, terlalu lama ya. Tapi selama-lamanya, seburuk-buruknya, 12 bulan itu udah buruk, udah lama ya. Dan secepat-cepatnya normalnya adalah 12 minggu, 4 bulan, 3 bulan kemudian Anda sudah dapat total 300 juta lebih. Plus Anda dapat mobil seharga 200 juta dan jalan-jalan. Ya. Dan ini Anda bukan 45 tadi sendirian. Ya, Anda melakukannya bersama-sama, saling membantu. Ini seperti kereta api. Anda sampai, kemudian mereka saling sampai semua. Ya, ini tidak seperti bisnis yang pernah kita atau saya mengalami. Jadi dia sukses tapi yang diajak nggak ada yang sukses ya. Dia sukses banget, yang diajak ya biasa saja gitu ya. Di sini orang hanya tertinggal satu level dari orang yang Anda referensi. Ya, karena ini seperti kereta saling narik, saling dorong. Demikian peluang besar ini dan kesempatan ini 100% di tangan Anda. Apakah Anda ambil? Sekarang itu semua di tangan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat dan bahagia. Terima kasih.